Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanallazim, subhanallah bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsi, wa zinatal arsi, wa midada kalimatihi. Amma ba'd. Para shaimin shaimat rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amin. Amma ba'd. Hari ini kita melanjutkan masih bab 3 dan sekarang memasuki maqalah yang ke-51. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nalu bima bi ulumiha fit darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul hadiyatul wal khamsun. Qala Aidzunnil Misri radhiyallahu anhu. Maqalah yang 51 telah berkata Syekh Dunnun al-Misri. Beliau juga wali yang ada di Mesir radhiyallahu an. Beliau mengatakan al-arifu billahi ta'ala asyirun wa qalbuhu basyirun wa amaluhu lillahi kasir. Seorang ma'rifatullah itu adalah tawanan. Artinya makrifat pada Allah itu hanya tertuju Allah, tertawan untuk urusan di luar Allah. Al-marbutun bi hubbihi, ya ini tertambat hatinya, cintanya itu kepada Allah. Kemarin kita sebutkan al-mahabbatu asasul makrifah. Wa qalbuhu basirun, dan hatinya menjadi penglihatannya. Jadi yang bisa dan yang digunakan penglihatannya itu basirohnya, bukan hanya pada mata telanjangnya. Ayu muzayyinul libatinihi bil muraqabati lidhahiri bil muhasabah. Ya ini dia menghiaskan batinnya itu tiada lain adalah bil muraqabah, yaitu muraqabah memeriksa kekurangan diri, muhasabah walidhahiri yang ada di dalam lahiriahnya, wal bi muhasabah yang ada di dalam muhasabah, evaluasi dirinya. Jadi kalau muraqabah itu lebih banyak pada lahirinya, kalau muhasabah itu adalah esensi dirinya. Dan ditunjukkan oleh wa amaluhu lillahi katsiran, dan perbuatannya untuk Allah itu sangat besar, sangat banyak. Itulah yang disebut dengan orang ma'rifat. Jadi ma'rifat itu dia tertawan karena hatinya hanya satu Allah, dan dia menggunakan mata batinnya di dalam menentukan langkah dan pikirannya, serta tiada lain muraqabah wal muhasabah, serta amalnya itu selalu ta'alluq, selalu menyibukkan diri urusan ibadah kepada Allah. Itu namanya, dan itu ciri-ciri orang yang ma'rifatullah. Wal maqalatus saniyatu wal khamsun. Maqalah ke-52. Qala telah berkata siapa? Masih Ad-Dunnun Misri. Beliau mengatakan al-arifu billahi ta'ala wafiyun
wa qalbuhu dzakiyun wa amaluhu lillahi zakiyan. Beliau mengatakan sebagai tambahan tadi, seorang yang bermarifat kepada Allah itu menepati janji, wafiy. Apa artinya? Ai bi'adillah ta'ala bi an adda awamirillah ta'ala. Beliau berjanji, saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu janji, selalu melakukan perintah Allah. Wa qalbuhu zakiyan, dan hatinya itu cerdik, hatinya itu jernih, ausari'un, dan dia selalu paham dalam memahami makna hidup. Dia jalan adalah untuk Allah, cepat. Syari, dalam hal ini dia cepat untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa amalu lillahi zakiyah, dan amalnya untuk Allah itu terus berkembang. Kalau hari ini katakan kita bisa zikir, satu amal zikir, kemudian besok ditambah, sehingga zikir-zikirnya seorang ma'rifatullah itu selalu mudawwamah di satu sisi, zakiyun di sisi yang lain, bertambah. Konsepnya Imam Ghazali, kalau sudah amal itu sudah dijalankan, jangan dikurangi. Kalau sudah membiasakan sholat malam, jangan berhenti. Nanti ditambah dengan yang lain. Ini ciri orang yang ma'rifatullah, tidak stagnan di dalam beribadah. Ayu solihun zaidun fi kulli waktin, ia berbuat yang baik dan terus bertambah fi kulli waktin, di dalam setiap waktu, dan dilakukannya fi kulli halin wa kulli sa'ah. Setiap waktu bertambah, setiap jam selalu berzikir, setiap situasi selalu berzikir. Ini menurut Dhunnun al-Mirsi, orang ma'rifat itu harus bertambah amalnya, terus berkembang, dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal maqalah tsalitsatu wal khamsun, dan maqalah ke-53, an Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala, dari Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani bahwasanya berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah. Beliau mengatakan sumber setiap kebaikan di dunia dan di akhirat itu kalau seseorang itu khauf minallah. Imam Ghazali harus menyeimbangkan antara rojak dan khauf. Orang ahli sunnah wal jamaah tidak boleh khauf saja, dan juga tidak boleh rojak, harapan terus, mimpi terus, tidak boleh, atau takut terus juga nggak boleh. Menurut Imam Ghazali, antara rojak dan khauf itu ibarat rem dan gas, dan itu harus seimbang dijalankan oleh kita. Fa innal khaufu minallah ta'ala mukhawwilul sakhifah, karena sesungguhnya takut pada Allah dapat mengalihkan timbangan amalnya. Artinya, kalau kita takut, yang biasanya subhat sudah nggak berani lagi menjalani, kemudian cari yang halal terus. Fayas'ala fil yamin bada'an hawat ila shimal, karena Allah telah menjadikan di sebelah kanan setelah menurun ke arah kiri. Artinya, dari yang kurang baik, maka orang yang sudah takut pada Allah akan selalu berpikir yang kanan. Artinya yang baik, menuju akhirat, zikrullah, dan beramal hasanat, semua perbuatannya itu selalu ihsan. Itu ciri orang yang sudah takut pada Allah. Falil abdi fi khalin salamatihi minal maradi ayyakuna khaifan rajian, maka seorang hamba di saat telah selamat dari sakit, hendaknya ia lagi takut, berharap sakit lagi. Betul-betul ibadah.
Jadi kalau kita pernah sakit, ya jaga jangan kita sakit. Kalau kita merasa dan sudah banyak dosa, jangan nambah dosa. Jangan-jangan setiap hari kolaan dosa. Nambah amalnya belum tentu. Karena amalan-amalan sosial kita, ghibah dan sebagainya. Jadi dengan demikian jangan pernah nambah dosa, jangan ingin sakit kalau pernah sakit. Ini ciri orang yang takut pada Allah. Liyasjurahul khawfu minal ma'asi wa yab'adur raja' ala tisabi amalis sholih. Kalau kita takut tidak mau lagi berbuat tadi salah dosa, artinya kita akan liyasjurul khawf minal ma'asi, kita akan menjaga agar tidak maksiat lagi. Wajib al-raja, dan kita harapan hati kita al-iktisabi untuk membangkitkan amalis soleh, amal soleh. Gitu. Kalau kita mau muhasabah, jangan menambah dosa, tapi menambah amal hasanah kita. Ini caranya, ini ciri dari orang yang khauf minallah. Wa ibadat roji afdol, ibadah orang yang penuh harap itu lebih utama. Li ghalabat Muhammadillah fihi fauqal khaif, daripada kuatnya kecintaan pada Allah di dalamnya melebihi rasa takut. Jadi ada derajat, ada 4 Bapak Ibu sekalian, ada 3 tingkatan orang beribadah kan. Yang pertama, orang beribadah seperti orang yang bekerja. Ibadah minta balasan langsung. Ya, yang kedua, ada orang yang beribadah karena berharap. Ya. Dan yang ketiga, ada orang yang beribadah karena mahabbah pada Allah. Jadi orang yang beribadah mahabbah kepada Allah itu lebih baik daripada orang yang berharap balasan pada Allah. Kalau berharap balasan itu seperti orang kerja, keringatnya belum kering dibayar. Nah, kadang-kala kita itu melakukan ibadah kita itu seperti pekerja. Sholat belum selesai, doa baru diucapkan, mintanya langsung cespleng. Nah, ini berarti kita seperti halnya orang pekerja. Mestinya kita itu beribadah seperti orang yang mahabbah. Kemarin kita sebutkan al-mahabbatu asasul ma'rifah. Wal maliku yufraqu baina mayyah damuhul ittiqai iqabih. Seorang raja akan membedakan antara seorang yang berbakti kepadanya yang karena takut siksaannya, ya atasannya, anak buahnya salah, ya disiksa. Anak buahnya takut kepada atasannya karena siksaannya. Nah, dengan demikian, waman yahdamu roja'a karamah, dan orang yang berbakti karena mengharap kemuliaannya itu lebih baik daripada takut. Jadi menghormati atasan itu karena kemuliaannya, bukan jabatannya. Waman yahdamu lisai'in lisai'in, dan orang yang berbakti tidak karena apapun. Jadi orang berbakti itu jangan karena embel-embelnya. Karena itu orang thariqah wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Bukan hanya surga yang diinginkan, tetapi ingin berjumpa dengan Allah. Liqa'illah, yarjullah, ya bi ru'yati rabbil alamin. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan serta-merta kalau ibadah itu langsung minta balasan. Nanti kita seperti orang bekerja. Ini yang pertama, apa yang dibelikan beliau dari Syekh Abu Sulaiman Ad-Daraini, sumber setiap kebaikan di dunia adalah takut. Yang kedua, wa miftahud dunya sab'un, kunci dunia itu kenyang. Ya, fatuftahu umurud dunya bisab'i,
maka akan terbuka segala urusan dunia yang kenyang. Jadi jangan kita merasa lapar terus urusan dunia. Jadi cukuplah dunia itu, enough is enough. Ya, wealth, ya, money, enough is enough. Cukup. Kalau sudah punya jabatan, ya sudah. Kalau jabatan itu amanah, diterima, dijalankan dengan baik. Wa miftahul akhirah alju. Kunci akhirat itu kalau kita lapar. Fatuftahul umurul akhirah bilju. Akan terbuka segala urusan akhirat dengan lapar. Ini menurut beliau ada 3 apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Sulaiman Ad-Daraini. Makalah yang ke-55, kila ibadatu khirfatun wa hunutuhal qalbah. Ya. Makalah ke-25 dan 54 dikatakan bahwa ibadah khirfatun, ibadah kepada Allah itu adalah pencaharian. Jadi kita yang butuh, bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Ayu maksabun fi kulli jihadin, yaitu kita harus bersungguh-sungguh dari semua penjuru. Biar apa? Caranya apa? Wa khanutuhal khalwah, dan kedainya adalah menyepi. Kalau orang di dunia kedainya harus ramai. Tapi kalau kita ingin dekat Allah, toko kita yang kita buka harus dalam keadaan sepi. Audukanuha muhaddatsus sirri ma'allah ta'ala khaitul akhadan. Maka cara ibadah kita adalah kalau sepi, berarti kita bercakap-cakap dengan muhaddatsatus sirri ma'allah ta'ala. Kita bisa bercakap dengan Allah. Khaitul akhadan, karena tidak ada satupun orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau malam hari nangis, mengungkapkan isi hatinya, berkata-kata, bertata kalama Allah bisir, itu lebih enak kan? Kalau orang banyak, kurang bisa nyaman. Nah itu. Jadi caranya adalah modalnya ibadah itu adalah mata pencarian. Kalau sudah mata pencarian, waroksu malihat takwa, modalnya orang mencari Allah itu takwa. Au aslu halil ibadati syanun nafsi amma tastahiqqa bihil uqubah min fi'lin au tarkin. Dasar perilaku ibadah adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang mewajibkan siksa berupa mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah itu caranya, itu namanya takwa. Jadi dengan demikian, karena kita yang membutuhkan, maka ibadah itu harus menjadi keseharian kita. Kalau sudah begitu apa? Waridhuhal jannah, keuntungannya adalah surga, audarut tawabi wa mafiha, atau pahala-pahala yang ada di dalam surga. Ini kayak dagang ya. Ibadah itu mata pencaharian. Tokonya harus sepi biar kita bisa bicara dengan Allah. Keuntungannya adalah surga. Nah, kira-kira itu makalah yang ke-54. Sedangkan yang ke-55, wal maqalat wal khamsun, qala Malik ibnu Dinar, berkata Imam Malik ibnu Dinar, beliau mengatakan, ihbis salatan bi salatin, halangilah 3 perkara yang ada di dirimu yang tercela, ya, au imna'in minal khisali madmumah, ya, dengan apa? Bi salatin minal khosali mahmudah, dengan 3 perilaku yang terpuji. Apa Ibu, Bapak Ibu sekalian, para syaimin syaimat, Imam Malik ibnu Dinar menyarankan pada kita seperti ini.
Kalau kita sudah bisa tadi, maka hatta takunu minal mu'minin, sehingga jadilah kita menjadi orang yang betul-betul orang mukmin. Ai kai tattasifa bihaqaiqil imani kal mu'minin shadiqin fi imanihim, yaitu orang yang disifati mukmin yang semukmin-mukminnya, yaitu yang benar keimanannya mereka. Kuncinya yang pertama, al-kibro bitawaddu, takabur gantilah dengan tawadhu, dengan rendah hati. Jadi kalau takabur itu biasanya adalah dimulai dari ujub, ya riya, takabur. Nah, karena itu agar kita tidak takabur, Imam Malik Ibnu Dinar mengatakan al-kibro bitawaddu, gantilah takabur dengan tawadhu. Wal kibru wa ra'sul nafsi bi'ainil izzi, takabur adalah memandang diri sendiri dengan pandangan yang mulia. Loh, hebat ya saya, kalau tidak saya siapa lagi? Kalau bukan saya, itu nggak ada pembangunan daerah sini. Kalau tidak ada saya orang itu nggak akan tertolong, nggak bisa jadi orang. Nggak. Itu takabur. Wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarati aksun tawadhu, dan memandang orang lain dengan pandangan hina, dan ini berarti kebalikan dari tawadhu. Sedangkan takabur juga yakunu bil manzilati, adalah merasa kedudukannya itu tinggi. Wal ujbu yakunu bil fadilah, sedangkan ujub adanya pada keutamaan. Oh, saya itu pinter loh ya. Ujub, wah, sedikit-dikit ditunjukkan kepintirannya. Fal mutakabbiru yujillu nafsa an radbahil muta'allimin, maka orang yang takabur itu merasa mulia dirinya di antara orang-orang yang sedang belajar. Loh, saya lebih dulu ilmu itu sudah dapatkan 10 tahun yang lalu, kamu kan masih belajar. Nah, itu berarti takabur. Wal ujub, kalau ujub adalah mustaktiru fadli an istizadatil muta'addabin, sedangkan ujub adalah orang yang merasa banyak keutamanya sebab bertambahnya orang yang dididik. Kamu kan murid-murid saya ya, nah, kira-kira kan gitu kan. Padahal ilmu itu selalu berkembang, karena itu selalu bertambah. Jadi orang itu tidak boleh merasa terpinter, terpandai, terhebat. Wal khirsu bil qanaah, rakus dengan qanaah. Fal khirsu wal istihadu fi sa'in yatlubuhu, rakus itu adalah sungguh-sungguh ketika saat mencari, itu rakus. Mencari terus, mencari terus. Wal qanaah yarida bil kismah, sedangkan qanaah yaitu rela dengan pembagian Allah. Kalau rakus itu tidak ada beliau itu tidak ada puasnya, ya, israf, berlebihan. Tapi kalau orang yang qanaah berarti orang yang menerima pembagian Allah. Yang ketiga, wal hasad bin nasihah, dengki harus diganti untuk mendengarkan nasihat. Ya, wa huwa tamanna zawal nikmatil maksudi ilal hasad, dengki itu adalah mengangankan hilangnya kenikmatan orang yang didengkikan beralih kepada orang yang didengki, ilal hasad. Jadi dengki itu bisa 3. Yang penting orang itu jangan dapat nikmat. 1. Syukur-syukur. Yang kedua, nikmatnya pindah ke sana, ke saya. Yang ketiga, ya nggak apa-apa dah kalau tidak saya, dia pindah kepada jabatan itu kepada orang lain. Ini hasad. Nah, hasad itu bisa diselesaikan bin nasihat, dengan nasihat. Wa yad'a'i ila ma fihi salahu wan naha amma fihi fasad, yaitu mengajak kepada sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan melarang dari sesuatu yang di dalamnya ada kerusakan.
Jadi kalau orang dengki itu dinasehati, jangan dibiarkan, karena itu bisa menjadi watak orang itu dengki. Dengki itu kira-kira singkatannya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini hal tersebut sesuai dengan hadis, la yastami'u fi jawfi 'abdil imani wal hasad, tidak akan bersatu di dalam diri seorang hamba yang beriman antara al-iman wal hasad. Tidak ada. Orang yang iman tidak ada yang hasad. Orang hasad tidak ada iman. Bapak Ibu sekalian itu ya. Ya, karena apapun al-iman bil qadar, artinya iman itu ya harus ikut takdir. Jangan karena buat di kita kok nggak kena, maka itu kita tidak usah imani, nggak boleh. Jadi sekali lagi, la imana wala hasada, tidak ada iman orang yang hasad. La hasada fil iman, tidak ada orang hasad kalau dia sedang beriman. Wa an Mu'awiyah radhiyallahu anhu qala kullun nasi aqdaru ala ridha'i ila hasadin nikmati fa innahu la yurdihi illa zawaluha. Berkata Sayyidina Mu'awiyah, beliau mengatakan setiap manusia telah mampu menjalani keridhoannya kecuali para pendengki nikmatku. Nah, itu karena apa? Ya, ridha hasan nikmati fa inna yurdi illa zawaluha, karena sesungguhnya tidak ada yang akan membuatnya ridho kecuali hilangnya nikmat itu. Itu namanya orang yang hasad. Nah, kama qala ba'dhum min bahril tawil, seperti halnya ulama-ulama membuat syairnya begini. Wa daraitu kullun nasi lakinna hasidi mudaratu saqqat wa azana waluha. Aku telah menyertai setiap manusia, akan tetapi mendengkiku. Tidak semua Bapak Ibu sekalian senang dengan kita. Selalu ada yang dengki, iri, hasad. Kelemah lembutanku terpecah dan sulit memperolehnya. Jadi dengan demikian, kalau dihasati kita tetap lemah lembut. Wa kaifa yutaril mar'u hasidan nikmatin idza kana la yurdihi illa zawaluha. Dan bagaimana seseorang menghadapi pendengki nikmat apabila tidak ada membuatnya rela kecuali hilangnya nikmat tersebut. Ini hasad itu memang penyakit yang menjelma di dalam hati kita. Intinya agar kenikmatan itu berpaling dari orang yang mendapatkan nikmat, entah demi dirinya, entah demi orang lain, atau yang penting dia atau orang yang dihasati itu tidak mendapatkan nikmat. Bukan dari sikap dan sifat dengki di antara sesama umat Islam. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alaikum minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.